Titrasi asam dan basa. Nah, jadi yang dimaksud titrasi asam dan basa itu adalah suatu prosedur yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu asam atau basa. Nah, untuk gambar ini adalah gambar alat yang digunakan untuk titrasi asam basa. Maksudnya titrasi itu apa sih? Jadi gini, misalkan kita punya larutan kan nih, HCl sama NaOH. Tapi kita nggak tahu berapa konsentrasinya. Kita belum tahu nih berapa sih molaritas dari larutan ini. Nah, untuk mengetahui berapa konsentrasi atau molaritasnya, molaritas suatu senyawa atau larutan, itu bisa kita pakai metode titrasi, di mana kita mereaksikan suatu senyawa, entah itu senyawa asam atau senyawa basa, bisa kita reaksikan dengan larutan standar. Nah, maksud dari larutan standar ini apa? Oke, jadi larutan standar itu adalah larutan yang sudah kita ketahui berapa konsentrasinya atau molaritasnya itu udah ada. Contoh, kita mau cari tahu konsentrasinya asam klorida CHCl. Yaudah, kita masukkan larutan standar yang bersifat basa. Sebaliknya kalau NaOH kita masukkan larutan standar asam. Di sini terlihat nih, kalau reaksi titrasi itu adalah campuran dari asam ditambah basa, atau bisa juga basa ditambah asam. Nah, reaksi asam tambah basa, basa tambah asam ini disebut juga sebagai reaksi penetralan. Jadi nama lain untuk titrasi itu adalah reaksi penetralan. Untuk rangkaian alat titrasinya itu sendiri, yang pertama kita butuh labu Erlenmeyer, klem, statip, dan buret. Nah, labu Erlenmeyer ini nanti akan diisi dengan larutan yang ingin kita cari tahu konsentrasinya. Sedangkan yang ada di buret itu adalah larutan standar. Contoh misalkan kita pengen cari tahu HCl. Nah, larutan standarnya kita misalkan lagi NaOH dengan konsentrasi 1M. Larutan yang ada di dalam buret itu disebut juga dengan larutan titran. Sebaliknya untuk larutan yang ada di labu Erlenmeyer itu sebutannya adalah titrat. Jadi titran adalah larutan yang ditambahkan, titrat larutan yang ingin dicari tahu konsentrasinya. Nah, contoh misalkan HCl ini kan kita nggak tahu berapa konsentrasinya, sedangkan NaOH itu udah ada konsentrasinya. Berarti si NaOH ini adalah titran. Titran itu syaratnya harus diketahui konsentrasinya. Nah, larutan yang diketahui konsentrasinya itu tadi disebut sebagai larutan standar. Jadi NaOH ini adalah larutan standar ya. Kemudian gimana sih prinsip kerjanya titrasi? Jadi titrasi itu kan ada larutan di dalam buret nih. Larutan titran ini ditambahkan sedikit demi sedikit. Jadi kita nggak boleh membuka keran yang ada di ujung buret itu lebar-lebar, kita buka kecil aja agar larutan standar yang menetes itu menetes satu demi satu gitu. Sebaliknya kalau misalkan HCl, larutan standarnya prinsipnya juga sama, cuma beda larutan aja dibalik. HCl-nya juga kita tambahkan sedikit demi sedikit biar bereaksi dengan titran secara bertahap gitu, nggak langsung bereaksi semua. Nah, kenapa sih harus sedikit demi sedikit? Hal ini kita lakukan agar titik ekuivalen pada titrasi itu tidak terlewat. Nah, karena titik ekuivalen itu sangat sensitif ya, dia jaraknya dengan titik akhir titrasi itu sangat kecil. Titik ekuivalen itu apa sih? Jadi titik ekuivalen itu adalah titik di mana seluruh asam tepat bereaksi dengan basa. Jadi kan larutan yang ada di Erlenmeyer itu asam. Nah, nanti kalau semua asam itu udah habis bereaksi dengan NaOH,
itu disebut sebagai titik ekivalen. Misalkan si HCl ini kita punya 20 mili dan NaOH di dalam buret itu total awalnya itu 50 mili kita misalkan. Terus setelah beberapa lama bereaksi menetes, 20 mili ini habis bereaksi dengan ditandai perubahan warna, bereaksi dengan basa. Tapi nggak semua basa di dalam buret itu bereaksi, biasanya sih setengahnya aja. Nah, sebaliknya gitu juga kalau yang di dalam labu Erlenmeyer NaOH, berarti HCl-nya itu kita tambahkan sampai titik ekivalen. Kalau titik ekivalen udah tercapai, kita stop reaksinya, titrasinya kita stop gitu. Jadi gambaran sederhananya titik ekivalen itu titik di mana jumlah H+ sama jumlah OH- di dalam labu Erlenmeyer itu sama. Jadi konsentrasi asam sama basanya itu berada di titik yang sama, tepat bereaksi itu. Kan HCl mengandung H+ dan NaOH mengandung OH-. Jumlah H+ dan OH-nya itu sama. Itulah yang disebut sebagai titik ekivalen. Setelah titik ekivalen tercapai, barulah terbentuk titik akhir titrasi, di mana kita harus menghentikan titrasinya kalau sudah sampai di titik akhir. Nah, kenapa sih harus berhenti kalau TE udah tercapai, titik ekivalen sudah tercapai? Jadi gini, fungsinya titik ekivalen itu sebenarnya untuk memudahkan kita dalam menghitung. Jadi agar kita bisa melakukan perhitungan titrasi. Nah, perhitungan titrasi ini itu ada rumusnya. Jadi setelah kita melakukan percobaan, kita hitung. Kan tujuan kita memang untuk mencari tahu konsentrasi kan. Jadi kita carilah konsentrasi HCl ini menggunakan rumus. Nah, gambarannya seperti ini kan tadi, HCl-nya 20 mili, NaOH volume mula-mulanya itu 50 di dalam buret. Kemudian setelah diteteskan tetes demi tetes, terjadi perubahan warna. Nah, terjadi perubahan warna ini menandakan dia sudah sampai di titik akhir titrasi atau TA. Biasanya perubahan warnanya ini dari bening menjadi merah muda. Usahakan itu jangan sampai perubahannya terlalu signifikan ya, dari bening ke merah muda yang sangat pudar kalau bisa. Nah, di permukaan buret ini kan ada skala. Ternyata titrasi itu berhenti saat NaOH berada di 20 mili. Itu artinya jumlah NaOH yang bereaksi adalah 50 dikurang 20 sama dengan 30 mili. Jadi total NaOH yang tepat bereaksi dengan HCl itu sebanyak 30 mili. Sekarang kita udah dapat kan volume NaOH sama konsentrasinya dan volume HCl juga. Kalau gitu kita masuk ke rumus titrasinya. Jadi rumus titrasi itu adalah N kali M kali V sama dengan N kali M kali V. Ini bisa kita tuliskan dengan angka 1 dan 2, bisa juga kita tuliskan dengan nama senyawanya. Nah, keterangannya untuk N itu adalah valensi H+ atau OH-. Untuk M itu konsentrasi, untuk V itu adalah volume. Volumenya ini bisa dalam mili, bisa dalam liter. Terserah mau pakai apa, tapi syaratnya harus sama. Kalau di kiri pakai mili, di kanan juga pakai mili. Nah, sekarang dari percobaan ini kita tulis yang diketahui. Yang pertama ada molaritas NaOH kan 1M, volumenya 30 mili, terus volume HCl itu 20 mili. Oke, yang ditanyakan di sini adalah konsentrasi HCl-nya. Sekarang kita jawab pakai rumus. Rumusnya N kali V kali M. Ini sama aja ya, dibolak-balik tetap sama. Jadi kita tuliskan 1 dikali 20 dikali M HCl. Kemudian 1 dikali 30 dikali 1M.
Nah, MHCl-nya itu sama dengan 30 dibagi 20 sama dengan 1,5 molar. Selesai deh. Nah, selanjutnya apa perbedaan Te dan Ta? Titik ekivalen dan titik akhir titrasi. Jadi, titik akhir dan titik ekivalen itu sebenarnya jaraknya sangat tipis ya. Te itu sulit diketahui atau diidentifikasi saat proses titrasi. Kenapa? Karena larutan yang kita gunakan itu biasanya warnanya sama-sama bening, baik yang di labu Erlenmeyer dan yang di buret gitu. Kan kita nambahinnya satu tetes gitu kan. Nah, biasanya titik akhir titrasi itu terjadi saat Te ditambah satu tetes lagi, ditandai dengan perubahan warna, berubah dari awalnya itu bening menjadi merah muda. Jadi titik ekivalen itu adalah titik perhitungan secara teoritis. Nah, sedangkan Ta itu adalah titik di saat larutan titrat itu tepat bereaksi atau berubah warna. Nah, perubahan warna ini menandakan kalau titrasi harus dihentikan. Itulah kenapa dia disebut sebagai titik akhir. Dan yang perlu kalian ingat, jarak antara Te dengan Ta itu sangat kecil ya. Dia hanya berjarak satu tetes gitu perubahannya. Jadi saat proses titrasi berlangsung itu kalian perlu mengusahakan untuk warnanya tidak berubah terlalu berlebihan. Jadi tidak signifikan gitu berubahnya dari bening menjadi ungu gitu. Jangan, usahakan itu tetap merah muda dan merah muda yang pudar. Nah, sebenarnya yang bekerja untuk merubah warna itu adalah indikator. Jadi sebelum kita melakukan proses titrasi, larutan titrat itu kita tambahkan indikator. Indikatornya itu bisa fenolftalin atau PP, bisa juga metil merah, metil oren, dan lain-lain. Nah, untuk PP itu sendiri, fenolftalin, cocok digunakan jika larutan standarnya basah. Kalau larutan standar asam itu biasanya yang cocok adalah indikator metil merah atau metil jingga. Jadi indikator itu wajib ya ditambahkan sebelum titrasi kita mulai. Oke, selanjutnya kita bahas kurva titrasi. Untuk kurva yang pertama itu adalah titrasi untuk asam kuat dan basa kuat, di mana titik ekivalennya tepat di angka 7. Nah, pH asam kuat itu kan biasanya ada di kisaran 1 atau 2. Untuk basa kuat itu 13 atau 14. Itulah mengapa di pH awal itu kurvanya ada di titik antara 1 dan 2 gitu, menandakan kalau dia asam kuat, dan berakhir di 10 ke atas menandakan kalau dia basa kuat. Nah, untuk asam kuat itu disebut titratnya dan basa kuat disebut titrannya. Jadi contohnya itu bisa kita misalkan HCl ditambah NaOH. Indikator yang cocok digunakan adalah fenolftalin karena titrannya adalah basa kuat. Selanjutnya untuk kurva basa kuat dan asam kuat. Nah, di sini kebalikannya ya. Jadi dimulai dari basa kuat dan diakhiri dengan asam kuat, yaitu titratnya yang basa kuat dan titrannya yang asam kuat. Contohnya titrasi NaOH ditambah HCl. Te-nya 7 juga dan indikator yang cocok fenolftalin. Kemudian asam kuat dan basa lemah. Nah, basa lemah itu kisaran pH-nya di 8, 9, 10. Pokoknya enggak ke 10 ke atas gitu ya. Jadi pH awal itu asam kuat kisaran 1 sampai 2 dan berakhir di atas 7 tapi masih mendekati 7, yaitu pH-nya basa lemah. Contohnya ada HCl ditambah NH4OH. Ini termasuk reaksi asam kuat ditambah basa lemah. Nah, sebaliknya kalau basa lemah ditambah asam kuat berarti kurvanya dari atas ke bawah. Dari kisaran di atas 7 turun ke
bawah 7 mendekati 1 atau 2 gitu. Reaksinya tinggal kita balik aja untuk contohnya, yaitu NH4OH tambah HCl. TE-nya itu di kisaran 5 sampai 6. Selanjutnya kurva basa kuat dengan asam lemah. TE-nya itu di kisaran 8 sampai 9. Nah, contoh reaksinya itu NaOH ditambah CH3COOH. Untuk asam lemah dengan basa kuat itu contohnya tinggal kita balik aja, CH3COOH ditambah NaOH. TE-nya di 8 sampai 9. Gelas kurva yang jarang dipakai, yaitu kurva basa lemah dan asam lemah. Jadi reaksi antara lemah dengan lemah. Oke, kurvanya itu kita mulai dari atas karena kan berawal dari basa nih, yaitu di atas 7 kita mulai. Turun ke bawah menuju di bawah 7 tapi nggak mendekati angka 2 atau 1. Jadi dia masih di dekat angka 7. Nah, untuk kurva ini titik ekivalennya itu sulit diidentifikasi atau diamati. Kenapa? Karena tidak ada perubahan pH yang signifikan. Nggak ada kurva yang naik drastis atau turun drastis. Beda sama 6 kurva yang sebelumnya kan. Untuk 6 kurva sebelumnya itu semuanya ada daerah perubahan yang drastis, yang naik tinggi atau turun drastis. Itulah yang menyebabkan kurva ini jarang digunakan atau titrasinya nggak dipakai. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Soal nomor 1, sebanyak 20 ml H2SO4 belum kita ketahui konsentrasinya, ditetrasi dengan NaOH 0,1 m menggunakan indikator fenolftalin. Terus volume NaOH tepat bereaksi di 32 ml. Nah, yang ditanyakan konsentrasi H2SO4. Oke, kita tulis volumenya H2SO4 20 ml, kemudian volumenya NaOH yang tepat bereaksi 32 ml, dan konsentrasi NaOH-nya 0,1 m. Ditanyakan MH2SO4. Mari kita jawab. Nah, jadi kita ilustrasikan dulu nih percobaannya. Di labu Erlenmeyer ada H2SO4 sebanyak 20 ml. Kemudian di buret itu ada NaOH dan total yang bereaksi adalah 32 ml. Konsentrasinya 0,1 m. Next, kita masuk ke rumusnya, yaitu N dikali M dikali V miliknya H2SO4 sama dengan N dikali M dikali V miliknya NaOH. Nah, untuk H2SO4 itu kalau kita uraikan jadi 2H+ tambah SO4 2-. Jadi valensi H+-nya 2. Untuk NaOH valensi OH-nya 1. Jadi kita masukkan ke rumus 2 dikali M dikali 20 sama dengan 1 dikali 0,1 M dikali 32. Nah, untuk sebelah kanan itu sama dengan 3,2. Kemudian di ruas kiri itu kita pindahin ke ruas kanan. Jadinya 3,2 dibagi 40 sama dengan 0,08 M. Soal nomor 2, berapakah volume H2SO4? Konsentrasinya 0,025 M yang diperlukan untuk menetralkan KOH. Nah, kita tulis dulu apa aja yang diketahui di soal. Konsentrasi H2SO4 0,025 M, kemudian konsentrasi untuk KOH-nya itu adalah 0,06 M dan volumenya 525 ml. Nah, yang ditanyakan adalah volume H2SO4. Oke, kita cari pakai rumus titrasi juga, yaitu N dikali M dikali V sama dengan N dikali M dikali V. Untuk sebelah kiri kita buat miliknya H2SO4 dan di kanan miliknya KOH. Nah, H2SO4 tadi valensinya 2 kan, kemudian dikali 0,025 dikali volume sama dengan 1 dikali 0,06 dikali 525. Oke, kita tulis sama dengan untuk di ruas kiri itu sama dengan 31,5. Nah, V
sama dengan 31,5 dibagi 0,05. Hasilnya adalah 630 mili. Kita ubah ke liter menjadi 0,63 liter. Soal terakhir, tentukan massa HCl yang diperlukan untuk menetralkan MgOH 2 kali. Oke, kita tulis dulu apa aja yang diketahui. Pertama ada massa. Massanya MgOH 2 kali, yaitu 5,8 gram. Nah, cuma ini ya yang data yang diketahui. Setelah itu yang ditanya ada massa HCl. Nah, jawabnya pakai rumus apa? Tentunya pakai rumus N kali M kali V sama dengan N kali M kali V. Yang di kanan miliknya MgOH 2 kali, yang di kiri miliknya HCl. Nah, tapi di soal nggak ada data volume kan? Nggak ada juga data M. Ya udah, kalau gitu rumus ini kita modifikasi. M dikali V itu sama dengan mol. Jadi bisa kita tuliskan ulang menjadi 1 dikali mol sama dengan 2 dikali mol. Nah, mol itu selain dia rumusnya M kali V, ada juga rumus mol yang sama dengan gram per mr. Di sini kita punya data gram. Kalau gitu kita cari mr-nya MgOH 2 kali, yaitu 24 ditambah 16 kali 2 ditambah 1 kali 2. Hasilnya 58. Nah, jadi 2 dikali 2 dikali 5,8 gram kita bagi dengan 58 sama dengan 2 dikali 0,1. Nah, jadi molnya HCl itu sama dengan 0,2. Udah dapat nih kita mol HCl, tapi yang ditanya gram kan? Jadi rumus mol itu kita balik menjadi gram sama dengan mol dikali mr. Nah, untuk mr-nya HCl itu sendiri adalah 35,5 ditambah 1. Ya udah, berarti 0,2 dikali 36,5. Hasilnya adalah 7,30 atau 7,3 gram. Selesai. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa.